Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita bertemu kembali dalam firman menyapa AKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan renungan kita buat hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan saat ini. Terpujilah kebesaranmu Tuhan untuk saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya. Biarlah Tuhan bekerja dalam pikiran dan hati kami. Sehingga firman-Mu akan kami terima dalam sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dan bahan renungan buat kita saat ini, Kamis 28 Juli 2022. Sesuai dengan almanak HKBP saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang saat ini kita sudah mulai ragu dengan kesetiaan Allah. Kita sudah mulai meragukan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Semata-mata keraguan ini adalah oleh karena keinginan kita sendiri. Oleh karena pemikiran kita sendiri. Sering kita memaksakan apa yang kita kehendaki. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang akan diperbuat oleh Tuhan. Artinya kita ingin memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan apa yang sudah kita rancang. Dan itu yang harus dilakukan oleh Tuhan. Itulah keinginan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika itu tidak terwujud, sehingga dalam kehidupan kita sudah mulai ragu dengan kesetiaan Tuhan. Lalu kita berani mengatakan Allah itu nggak setia. Allah itu tidak peduli. Dan mungkin bisa banyak hal yang mau harus kita katakan tentang karya dan perbuatan Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan pada saat ini ternyata tentunya orang-orang yang bersedia, orang-orang yang siap, orang-orang yang mau mengikut dia harus menderita. Dia harus mampu menderita bersama dengan Kristus. Dia harus menderita karena kehendak Allah. Dia harus mampu menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Allah. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini kita harus memaknai bahwa mengikut Kristus itu harus penuh dengan perjuangan. Perjuangan melawan penderitaan. Perjuangan menahan di dalam penderitaan. Dan perjuangan yang selalu berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih, maka banyak hal orang yang mengatakan dan pendapat orang, bahkan teolog juga ada yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi pengikut Yesus, kebahagiaan di dunia ini akan kita dapat. Lalu dalam hal ini kita bingung dengan mengartikannya. Sehingga sering kita mencari berkat di dalam doa. Mencari berkat di dalam gereja. Mencari berkat di dalam persekutuan. Padahal sesungguhnya dalam kehidupan kita ini kita berbuat baik. Kita beribadah. Kita berdoa adalah sebagai respon kita, jawaban kita kepada kasih setia Allah dan kebaikan Allah. Oleh karena itu dalam firman Tuhan dikatakan siapa yang mau mengikut dia harus menderita. Harus mampu menghadapi banyak tantangan. Harus mampu menghadapi banyak cobaan. Dan harus teguh untuk berbuat baik. Dan harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan ini kita harus lihat dia bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, ketika kita mau mengikut Allah,
konsekuensinya dunia akan membenci kita. Dunia akan membenci kita. Sementara kita masih hidup dalam dunia. Kita beraktivitas di dalam dunia. Maka bisa kita katakan perjalanan di dalam dunia ini merupakan satu proses. Merupakan satu perjuangan. Sehingga kita harus mampu mengatakan bahwa perjalanan dalam kehidupan kita ini harus mampu menderita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita tidak mampu menderita, tentunya kita hanyut dengan tawaran-tawaran dunia sehingga melupakan kehendak Allah. Ketika kita tidak tahan berjuang menderita sehingga kita terpengaruh oleh sukacita, kelepasan, keselamatan dari dunia ini yang menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan sehingga tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita harus bisa katakan memang menjadi pengikut Kristus sulit. Menjadi pengikut Kristus adalah bukan pekerjaan yang mudah. Menjadi pengikut Kristus bukanlah pekerjaan yang gampang. Tetapi pekerjaan mengikut Kristus itu merupakan satu proses, satu perjuangan. Dan akan dituntut kita untuk berperang. Sehingga dalam kehidupan kita ini berperang melawan diri sendiri. Berperang melawan dunia. Berperang melawan keinginan kita sendiri. Saudara-saudara, tentunya apa senjata yang paling ampuh di dalam hal ini? Apa senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan segala-galanya? Mengikut Kristus harus mampu menderita. Mengikut Kristus di dalam penderitaan itu, tetapi harus mampu berbuat baik. Mungkin bisa kita katakan ini sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi kita sulit melakukannya ketika kita mengandalkan akal dan pikiran. Tetapi baiklah di dalam firman Tuhan dikatakan pada saat ini kita akan menderita. Kita akan mengikut Dia, kita akan menyerahkan jiwa Dia, kita akan berbuat baik. Tentunya dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan adalah penyerahan sepenuhnya sebagai pengikut Kristus. Biarlah yang menuntun segala kehidupan kita. Biarlah Dia yang menguatkan kita sehingga kita harus memaknai bahwa Allah pasti memikirkan orang ciptaannya. Allah pasti setia memberkati, menyertai yang diciptakannya. Dengan satu syarat, kita tetap teguh di dalam Dia, kita tidak beralih dari Dia, tetapi kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan selalu kita rasakan di dalam setiap aktivitas kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau berjuang melawan diri kita sendiri. Mau kita berperang melawan dunia ini. Tetapi kita harus meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang sudah menciptakan kita, adalah Tuhan yang setia memikirkan apa yang kita butuhkan. Memikirkan apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Untuk itu, pengikut Kristus harus mampu menderita dan berjuang melakukan yang baik. Melakukan yang terbaik. Maka melakukan yang terbaik adalah sebagai tanggung jawab orang yang sudah dipilih oleh Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami. Firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman-Mu berkumandang atas kami. Dan akan kami jadikan firman itu menjadi panduan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, tidak akan ada yang mampu kami lakukan di tengah-tengah dunia ini ketika Engkau tidak beserta kami, ketika Engkau tidak menguatkan kami. Tapi kami yakin sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa Tuhan adalah pencipta yang setia, setia menyertai kami, setia memberikan yang terbaik kepada kami. Untuk itu Tuhan, izinkan kami dan kuatkan kami agar kami mampu mempertanggungjawabkan pilihan Tuhan. Mampu kami menderita, mampu berbuat baik,
tetapi dengan satu harapan, penyertaan Allah yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.